Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada PT Inti Cemindo Sukses Abadi. Sebelumnya kami izin perkenalkan diri, kami beranggotakan 5 orang, yaitu Email Julianti Lestari, Fani Indriani, Linda Windari, Ayu Nur Aziza, dan Karina Yuraini. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana PT Inti Cemindo Sukses Abadi melakukan perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan menentukan status kurang atau lebih bayar PPN, serta proses pelaporan SPT dan masa PPN menggunakan aplikasi Cortex. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana penerapan PPN dilakukan dalam praktik di sebuah perusahaan. Langsung saja, di sini pada slide kedua ini, kami akan menjelaskan mengenai data pajak PT Inti Cemindo Sukses Abadi sebagai objek yang kami analisis. Berdasarkan data yang kami peroleh, PT Inti Cemindo Sukses Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pengolahan dan pembuangan air limbah. Kegiatan usaha ini berhubungan dengan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan ini berlokasi di Dusun Sukasari, Residen Sukasari, Purbasari, Kabupaten Karawang, serta memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang menunjukkan bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, PT Inti Cemindo Sukses Abadi juga telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP sejak 26 September 2019. Status PKP ini sangat penting karena memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN atas setiap penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Kemudian menyetorkan dan melaporkannya kepada pemerintah melalui SPT dan masa PPN. Dengan status tersebut, perusahaan melakukan pencatatan transaksi secara akurat agar perhitungan PPN baik pajak keluaran maupun pajak masukan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan PPN, dibagi menjadi dua, yaitu konsep dasar pajak dan konsep dasar PPN. Yang pertama ada konsep dasar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, seperti mengurangi ketimpangan pendapatan, mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada konsep dasar PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak, disebut BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, PPN dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun beban pajaknya pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, pemahaman mengenal PPN dan dasar pengenalan pajak atau DPP sangat penting untuk mendukung kepatuhan perpajakan yang baik. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang menjadi dasar dalam perhitungan pajak perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN mengalami beberapa perubahan. Awalnya tarif PPN di Indonesia adalah 10% dan berlaku cukup lama. Kemudian, mulai 1 April 2022, tarif tersebut resmi dinaikkan menjadi 11%. Kenaikan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah sempat merencanakan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun dalam pelaksanaannya, tarif tersebut tidak diterapkan secara langsung untuk seluruh nilai transaksi. Saat ini, pemerintah menggunakan mekanisme yang disebut dasar pengenaan pajak DPP nilai lain-lain. Maksud dari DPP nilai lain-lain adalah pajak tidak dihitung dari 100% harga jual, tetapi dari nilai tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan metode ini, meskipun tarif resmi PPN adalah 12%, dasar pengenaan pajaknya hanya 11/12 dari harga jual. Jadi inti dari kebijakan ini adalah tarif resmi PPN memang 12%, tetapi karena menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, beban pajak yang dirasakan masyarakat secara efektif tetap sekitar 11% dari harga jual. Lalu next.
Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN, serta bagaimana menentukan apakah perusahaan mengalami kurang bayar atau lebih bayar pada saat melaporkan SPT masa PPN. Di bagian atas slide, pada saat melaporkan SPT masa PPN, tertulis rumus dasar perhitungan PPN, yaitu PPN sama dengan 11% dikali DPP atau dasar penggunaan pajak. Artinya, besarnya PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN sebesar 11% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang dimaksud dengan DPP adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak. Umumnya DPP berupa harga jual barang atau nilai jasa sebelum dikenakan PPN. Selanjutnya, pada bagian bawah slide dijelaskan mengenai perhitungan saat pelaporan SPT masa PPN. Pada setiap akhir masa pajak, perusahaan tidak langsung menyetor seluruh PPN yang dipungut. Terlebih dahulu dilakukan perhitungan antara pajak kekurangan dan pajak masukan. Yang dimaksud dengan pajak kekurangan adalah PPN yang dipungut perusahaan ketika melakukan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan ketika membeli barang, bahan baku, atau jasa dan pemasok. Karena perusahaan sudah membayar PPN saat membeli barang dan juga memungut PPN saat menjual barang, maka kedua nilai tersebut harus dibandingkan. Ada dua kemungkinan hasil perhitungannya. Yang pertama adalah kurang bayar. Atau KB dengan rumus yaitu KB sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Artinya, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menyetor selisihnya ke negara. Sebagai contoh, pajak keluarannya 15 juta, pajak masukannya 10 juta. Maka rumusnya kurang bayar sama dengan 15 juta dikurangi 10 juta sama dengan 5 juta. Jadi perusahaan harus menyetor PPN sebesar 5 juta. Dan kemungkinan yang kedua adalah lebih bayar atau LB. Rumusnya adalah LB sama dengan pajak masukan dikurangi pajak keluaran. Kondisi ini terjadi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Misalnya, pajak masukannya 12 juta, pajak keluarannya 8 juta. Maka lebih bayar sama dengan 12 juta dikurangi 8 juta sama dengan 4 juta. Artinya, perusahaan telah membayar PPN lebih besar daripada yang dipungut. Selisih tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan restitusi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Setelah itu, pada saat laporan SPT masa PPN, perusahaan membandingkan antara pajak keluaran dan pajak masukan. Jika pajak keluaran lebih besar, maka perusahaan mengalami kurang bayar dan harus menyetor selisihnya. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar, maka perusahaan mengalami lebih bayar, sehingga selisihnya dapat dikompensasikan atau diminta kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Fani Indriani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pajak keluaran masa April 2026. Yang pertama adalah pajak keluaran atau PPN keluaran adalah pajak yang diinput saat penyerahan barang ataupun jasa kepada pelanggan. Pajak keluaran yang dikeluarkan oleh PT Inti Cemindo adalah total penjualan ke pelanggan, DPP-nya sebesar Rp2.247.201.891, PPN keluarannya sebesar Rp247.192.210. Total pajak keluarannya yaitu Rp247.192.210. Yang selanjutnya adalah pajak masukan selama masa April 2026. Pajak masukan sendiri adalah pajak yang dibayar saat perolehan barang maupun jasa dari pemasok ataupun supplier. Yang pertama, untuk PT ICSA ini memiliki total pajak masukan sebesar Rp219.644.855. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan kurang bayar maupun lebih bayar di masa April 2026 di PT ICSA. Yang pertama, untuk rumus dari kurang bayar yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ada pajak keluaran dari PT Inti Cemindo ini adalah Rp247.192.210 dan pajak masukannya adalah Rp219.644.855. Jadi, pajak keluaran dikurangin pajak masukan yaitu sebesar Rp27.547.355 yaitu dengan status kurang bayar. Baik, di sini langsung saja kita ke langkah pembuatan pelaporan SPT PPN dengan Kortek. Sebelum itu kita masuk dulu ke laman web Korteknya. Lalu
Setelah itu masukkan ID pengguna, masukkan NPWP atau NIK, lalu masukkan kata sandi, lalu klik verifikasi, lalu klik masuk. Setelah masuk, setelah login, kita alihkan dulu ke profil perusahaan, yaitu profil PT Inti Cemindo Sukses Abadi. Lalu setelah itu kita klik menu e-faktur. Nah, di sini kita klik faktur masukan. Untuk pilih faktur masukan yang akan dikreditkan atau tidak dikreditkan. Lalu setelah itu kita bisa langsung buat SPT-nya. Di sini ada menu SPT. Kita klik menu SPT, lalu di sini muncul surat pemberitahuan. Di sini ada konsep SPT, ada SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, dan juga SPT dibatalkan. Karena kita akan buat draft atau konsep SPT-nya dulu, kita klik konsep SPT. Lalu di sini muncul pilih jenis faktur karena kita akan membuat SPT PPN, lalu klik PPN. Lalu setelah itu klik lanjutkan. Di sini untuk langkah keduanya yaitu pilih periode pelaporan SPT-nya yang akan dilaporkan. Lalu di sini untuk posting SPT, lakukan posting untuk mendapatkan data pajak keluaran dan pajak masukan. Setelah itu bayar dan laporkan. Akan muncul seperti ini untuk scroll ke bawahnya. Bisa klik simpan atau bisa langsung dibayar dan dilaporkan. Jika kode billing sudah muncul, kemudian SPT akan terlapor secara otomatis. Lalu di sini juga ada tampilan SPT yang telah dilaporkan, dokumennya. Pada periode April di sini. Baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT Inti Cemindo telah menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, serta menerapkan pengelolaan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan perusahaan dapat terus mempertahankan kinerja yang baik dan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan guna mendukung efektivitas operasional perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.